إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله تعالى من ذلك. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Syukur kita kepada Allah jalla jalaluh yang senantiasa menetapkan keimanan di dada-dada kita hingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dan banyak syariat yang dapat kita laksanakan dengan adanya taufik dan bimbingan dari Allah tabaraka wa taala, yang tentunya itu semua patut untuk senantiasa kita syukuri, sehingga apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa keimanan senantiasa Allah akan berikan tambahan. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Setiap manusia, setiap kita pasti menginginkan sebuah kesuksesan. Sering kita mendengar pembicaraan-pembicaraan di tengah-tengah manusia terkait dengan kesuksesan, tips, cara-cara, dan bagaimana sebab-sebab seorang mendapatkan kesuksesan. Mereka membicarakan tokoh-tokoh, orang-orang yang dianggap sukses, sehingga mereka mencontoh, mengikuti jejaknya agar mereka bisa sukses sebagaimana orang-orang yang mereka tokohkan. Akan tapi sangat disayangkan, pembicaraan kita terkait kesuksesan seringkali terbatas pada kesuksesan yang sifatnya duniawi, kesuksesan yang sifatnya fana dan akan hilang. Bahkan sebelum dunia ini hilang, dengan diwafatkannya kita, maka kita tidak akan mendapatkan kesuksesan yang kita impi-impikan di dunia. Ikhwani, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka kita perlu mendengar ayat-ayat, nasihat-nasihat Allah jalla jalaluh yang menerangkan kepada kita apa arti hakikat daripada kesuksesan yang sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian,
dan sungguh kalian akan diberikan balasan sempurna kelak pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar", barang siapa yang dijauhkan oleh Allah tabaraka wa taala dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang-orang yang sukses. Orang yang sukses adalah seorang yang dijauhkan dari apa yang selama ini paling dia takuti. Orang yang sukses adalah seorang yang didekatkan kepada apa yang selama ini sangat dia cintai dan dia rindukan. Tidak ada sesuatu yang paling dirindukan oleh kaum mukminin lebih besar daripada rindunya dia kepada surga Allah tabaraka wa taala. Tidak ada sesuatu yang paling ditakuti, tidak ada yang paling mengerikan bagi diri kaum mukminin lebih besar daripada takutnya mereka kaum mukminin kepada neraka Allah, neraka Jahannam. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Sedangkan kata Allah tabaraka wa ta'ala di dalam firman-Nya, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Tidaklah salah seorang dari kalian pasti akan mendatangi neraka Jahannam, yang mana itu bagi Rabbmu adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan, bahwa setiap manusia pasti akan mendatangi neraka Jahannam. Baik kemudian nanti akan Allah selamatkan atau tidak, maka semua manusia akan mendatangi neraka Jahannam. Setiap manusia akan melewati sirat yang terbentang di atas neraka Jahannam sebelum mereka masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thumma yudrabul jisr, thumma yudrabul jisru ala jahannam wa tahillu syafa'ah fayaqulun Allahumma sallim sallim." Kelak pada hari kiamat akan ditancapkan, akan dibentangkan jisr, jembatan di atas neraka Jahannam. Tidaklah seorang memasuki ke dalam surga Allah, pasti dia akan melewati sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam menuju surga Allah tabaraka wa taala. Fatahillu syafa'ah, maka ketika itu syafaat diperkenankan oleh Allah tabaraka wa taala, diberlakukan syafaat. Fayaqulun, maka manusia pun mengatakan, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Maka para sahabat mengatakan, "Wa mal jisru ya Rasulullah?" Seperti apakah jembatan yang kelak manusia akan melewatinya di atas neraka Jahannam, yang kita semua pasti akan mendatanginya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, "Dahdun mazillah fiha khatatifun wa kalalibun wa hasyakah fiha shuwaikah takunu bin najdin yuqalu laha sa'dan." Jembatan yang licin dan sangat menggelincirkan. Fiha khatatif, ada sesuatu yang menyambar-nyambar, yang bisa saja mengenai siapa saja yang melewati jembatan tersebut. Wa kalalib, dan ada kail-kail yang siap mencabik, menarik, menyeret orang-orang yang melewati sirat. Wa hasab, dan besi-besi, fiha suwaikah, besi-besi yang berduri sebagaimana duri Sa'dan yang ada di Najd. Akan tapi hanya Allah yang mengetahui bagaimana besar dan bagaimana ngerinya duri-duri tersebut. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, orang-orang beriman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika melewati jisr,
ketika melewati sirat, mereka melewati dengan berbagai macam cara. Fayamurru bihal mu'minun, maka orang-orang beriman akan melewati sirat. Faminhum man yamurru katarfil ain, di antara mereka ada yang melewati sirat secepat kedipan mata. Wa minhum man yamurru kalbar, di antara orang-orang beriman mereka ada yang melewati sirat secepat kilat. Wa minhum man yamurru karrih, ada yang melewati sirat dengan kecepatan seperti kecepatan angin. Wa minhum man yamurru kattair, ada yang seperti kecepatan burung. Wa minhum man yamurru kaajawidil khail wa rukabil ibil, dan ada yang memiliki kecepatan seperti kecepatan kuda lari terbaik, dan ada yang seperti orang-orang yang menunggang kendaraan. Tentunya setiap orang melewati sirat tergantung dengan seberapa amalan yang dia lakukan selama di dunia, tergantung seberapa ketakwaan dia kepada Allah tabaraka wa taala semasa di dunia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita kondisi orang-orang yang akan melewati sirat tersebut. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 3 keadaan manusia ketika itu. Ketika seluruh manusia melewati sirat dengan berbagai macam cara sesuai dengan kadar amal dan kadar ketakwaan dia selama di dunia, maka ada 3 keadaan manusia setelah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanajin musallam." Maka kondisi orang pertama ketika mereka melewati sirat, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fanajin musallam." Dia adalah orang-orang yang selamat dan sampai ke surga tanpa ada gangguan, tanpa ada rintangan, dan tanpa ada kesusahan yang dihadapi. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang termasuk dalam golongan yang pertama, kondisi orang yang pertama, yaitu orang-orang yang dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk melewati sirat tanpa ada kesusahan-kesusahan yang dihadapi. Kemudian kondisi manusia kedua, wa mahdusun mursal, yaitu orang-orang yang ketika melewati sirat mereka tertatih-tatih, mereka kesulitan, dan bahkan terkena kail-kail, terkena duri-duri yang mungkin menjadikan mereka hampir saja terjatuh ke dalam api neraka, akan tapi kemudian mereka diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Mahdusun mursal, mereka selamat melewati sirat. Dan golongan ketiga, wahai jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, semoga kita dilindungi oleh Allah dari masuk atau termasuk dari golongan yang ketiga, yaitu makdusun fi nari jahannam, mukardasun fi nari jahannam, yaitu orang-orang yang kesulitan ketika melewati sirat, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adaqqu minas sya'r, lebih tipis daripada sehelai rambut. Maka golongan ketiga adalah orang-orang yang kesulitan ketika melewati sirat, bersusah payah melewati sirat, terkena cabikan-cabikan, kail-kail, bahkan duri-duri yang ada di sirat. Kemudian wal'iyadu billahi ta'ala min dhalik, mereka akhirnya terjatuh ke dalam neraka jahannam. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, thumma nunajjil ladhina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa di antara mereka, wa nadharu adh-dhalimin, kami biarkan orang-orang yang berbuat zalim tetap berada di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Maka perhatikan kondisi manusia ketika itu, wahai kaum muslimin. Ketika seorang telah menapakkan kakinya di atas sirat, di depannya ada manusia dan di belakangnya ada manusia,
dan tidaklah seorang bisa melewati sirat kecuali apa yang menentukan adalah sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan semasa di dunia. Kemudian ketika Allah selamatkan dia hingga akhirnya lulus dan masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala, maka sungguh ini merupakan kesuksesan yang sangat besar, kesuksesan yang nyata. Ketika kita diselamatkan dari api neraka sehingga kita tidak terjatuh ke dalam neraka jahanam, maka ini merupakan kesuksesan yang luar biasa yang senantiasa hendaknya kita, apalagi kita sebagai talabul ilm, maka hendaknya kita memikirkan lebih jauh akan kesuksesan yang abadi, kesuksesan yang tidak hanya janji-janji, tidak hanya fata morgana di dunia, tapi kesuksesan itu nyata apabila kita laksanakan dengan sesungguhnya, kita menjalankan semua ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa taala, maka insyaallah kita akan mendapatkan kesuksesan yang telah Allah janjikan kepada kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamda syakirin wa uthni alaihi thana'a dzakirin la uhsi thana'an alaihi huwa kama athna ala nafsih. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi al-'azimah wa 'atayahu al-jasimah wa ala'ihi al-mutataliyah wa afdalihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasanya kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika seorang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah, maka tentunya kita berusaha ingin mengetahui sifat-sifat orang yang sukses yang sesungguhnya, amalan-amalan dari orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sukses, yang kemudian kelak di hari kiamat Allah selamatkan mereka dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Maka kita dapatkan jawabannya di dalam Al-Qur'an, bahkan dikumpulkan di dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqih faulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia takut kepada Allah, takut akan ancaman-ancaman dan takut akan hukuman Allah tabaraka wa taala, wa yattaqih, kemudian dia bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun, mereka itu adalah orang-orang yang sukses. 4 sifat, 4 amalan yang apabila terkumpul pada diri seorang muslim, maka dia termasuk orang-orang yang sukses kelak pada hari kiamat. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, kemudian rasa takut khasyah dia kepada Allah dimanapun dia berada, kemudian takwa kepada Allah, menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah atas dasar ilmu dan mengharapkan pahala dari Allah, dan juga karena dasar takut akan azab Allah tabaraka wa taala. Maka ini adalah amalan-amalan yang menjadikan atau sebab seorang akan sukses pada hari kiamat. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sukses dengan kesuksesan yang sangat besar. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kesuksesan yang besar.
Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Kalian melihat orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Sebagian ahli tafsir mengatakan ketika mereka melewati sirat, maka akan ada cahaya yang terpancar dari arah depan mereka dan dari sisi kanan mereka sesuai dengan kadar keimanan mereka. Busrakumul yaum, dikatakan kepada mereka, kabar gembira bagi kalian, jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kalian akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalian kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kesuksesan yang besar. Maka jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, lantas apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sukses setelah mereka mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala? Maka disebutkan di dalam surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza, sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, bagi mereka adalah kesuksesan. Hadaiqa wa a'naba, mereka akan mendapatkan kebun-kebun dan mereka akan mendapatkan anggur di surga. Wa kawa'iba atraba, mereka akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari yang indah dan sebaya umurnya. Wa ka'san dihaqa, dan mereka memiliki gelas-gelas yang senantiasa terisi dengan air minum. La yasma'una fiha laghwan wala kadzdzaba, mereka sama sekali tidak akan pernah mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia, tidak akan pernah mendengar perkataan-perkataan yang dusta. Itulah balasan bagi orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang sesungguhnya, yang sepatutnya kita perhatikan mulai semasa kita masih hidup di dunia, sehingga kita tidak lalai terbuai dengan iming-iming kesuksesan di dunia yang itu sifatnya fana. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إني على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.